pamer namanya, bukan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kaitannya antara mati dan ikhlas? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu 'amila lima ba'dal maut." Orang yang sempurna akalnya ialah orang manusia yang mempersiapkan bekal sebelum tibanya mati. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mati kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal. Maka bekal yang kita siapkan adalah amal saleh. Maka amal saleh tersebut perlu didasari dengan hati yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ikhlas di sini berbeda dengan ikhlas bahasa Arab dengan ikhlas bahasa Indonesia yang sering kita dengar itu berbeda. Contoh, misalnya santriwati, ada yang kehilangan baju, ikhlas atau tidak? Makna ikhlas di situ bukanlah ikhlas secara hatinya, akan tetapi ikhlas rela. Santriwati yang apabila hilang bajunya rela atau tidak? Begitu saya katakan, tidak kan? Maka berbeda dengan ikhlas bahasa Arab. Makna ikhlas bahasa Arab berasal dari kata khalasa yang maknanya bersih, bening, tidak ada campuran sedikit pun. Kemudian diubahlah menjadi dari kata khalasa yaitu sulasi mujarrad dan diubah menjadi sulasi mudhif menjadi yang dilebihkan satu huruf yaitu akhlasa, sehingga berubah makna daripada bersih dan bening menjadi usaha untuk membersihkan sesuatu yang kotor sehingga tersisa yang bersihnya saja, yang bagusnya saja. Maka begitulah makna ikhlas pada bahasa Arab. Beda dengan makna ikhlas bahasa Indonesia. Kita mengartikan ikhlas biasanya yaitu dengan ikhlas rela. Kita kehilangan motor rela atau tidak? Tidak. Itu bukan ikhlas, tapi itu rela. Makna ikhlas di sini yaitu beribadah ataupun melakukan sebuah amal, yaitu satu tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia, bukan karena uang, dan bukan karena lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah mengatakan, tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali hanya menyembah Allah dan mengikhlaskan taat kepadanya dan kemudian melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itu adalah agama yang benar. Mengapa dulu ditaruh kata-kata ikhlas? Maka daripada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kita semua, yaitu peluang ditaruh kata ikhlas supaya manusia saat melakukan zakat ataupun salat, ibadah lain sebagainya itu berdasar dengan ikhlas semata karena Allah, mencari ridha Allah, bukan karena manusia ataupun lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, yang mengharapkan pahala darinya, maka lakukanlah amal dengan penuh ikhlas dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Daripada ayat tersebut jelas bahwasanya para Allah Subhanahu wa taala, para nabi, ulama, tabi'in semuanya menentang yaitu perbuatan riya, yaitu sebalik daripada ikhlas. Apa itu riya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Suatu yang aku takuti di atas kamu yaitu syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, syirik kecil adalah riya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah tentunya kita perlu menjalankan dengan hati yang ikhlas. Kita perlu melaksanakan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia dan bukan karena harta ataupun lain sebagainya. Contoh yang sangat banyak kita dapatkan misalnya santriwati. Santriwati saat pakai cadar biasanya foto, habis itu upload dan bilang indahnya beristiqamah di jalan Allah. Itu pamer namanya, bukan ikhlas. Betul? Maka hadirin rahmat Allah, ataupun santriwan misalnya malam Ramadan tadarrusan, habis itu foto suasana malam tadarrus, itu bukan ikhlas tapi itu pamer namanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah kepada Allah janganlah disertai dengan hati yang riya, yaitu mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, mengharapkan uang, mengharapkan harta dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza salawat qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah pandai membalasnya. Ketika salat mereka malas melakukannya, melainkan hanya pujian manusialah mereka harapkan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Di dalam hadis tersebut ataupun di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang beribadah dengan hati yang riya, dengan hati yang tidak ikhlas, itu adalah orang yang munafik. Mereka menipu Allah, akan tetapi Allah pandai membalasnya. Allah pandai membalas mereka semua yang menipu Allah. Maka orang-orang tersebut ketika salat mereka hanya mengharap pujian manusia, ketika beribadah semuanya hanya mengharap pujian manusia, dan itu bukan dasari dengan hati yang ikhlas. Mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya sedikit. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulu ada sebuah desa yang mana ada istiadat di desa tersebut orang-orang yang sapam, yaitu yang meronda malam, tujuannya bangunkan orang waktu tahajud, sehingga rumah demi rumah sudah dibangunkan. Tibalah seorang sapam ataupun seorang yang meronda tersebut ketika membangunkan sampai di rumah itu, yang mana penghuni rumah tersebut sudah bangun dan dia sudah salat tahajud dan sudah mengerjakan membaca Al-Quran. Kemudian ketika sampai sapam ataupun petugas ronda ingin mengetuk pintunya, dia mengeraskan suara. Untuk apa dia mengeraskan suara? Supaya para sapam ataupun tukang ronda itu tidak membangun dan tidak mengetok-ketok pintunya lagi, dan sapam itu mengira bahwasanya dia sudah bangun. Kemudian ketika malam dia tidur dan bermimpi, Allah Subhanahu wa taala memberikan semua pahala Al-Quran yang dia bacakan. Kemudian dia sudah terima semua pahalanya kecuali satu ayat, yang mana ayat itu ditujukan untuk para sapam ataupun para tukang ronda tersebut. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah membaca semua Al-Quran yang kau beritakan, kemudian mana pahalamu? Tapi kenapa satu ayat ini tidak ada pahalanya ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, satu ayat itu kau bacakan bukan untukku, akan tetapi satu ayat yang kau bacakan itu untuk tukang roda, untuk sapam yang tugas membangunkan setiap desamu. Maka Allah katakan, carilah, mintalah pahala kepada dia. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya wal akhirah lahum fid dunya fadru hal tajidu 'indahum khairan. Carilah orang yang sewaktu dunia engkau beribadah, beramal kepadanya, maka mintalah pahala kepada dia, bukan kepada aku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tersebut kepada orang-orang yang mana dalam hatinya, di dalam dirinya ketika beribadah didasari dengan sifat riya, didasari dengan hati yang tidak ikhlas. Memang sulit untuk dijauhi, yaitu sifat ikhlas itu sulit dibuang dari hati kita. Akan tetapi usahalah
dengan banyak zikrullah, berzikir kepada Allah, dengan banyak baca Al-Quran, supaya hati kita jauh daripada penyakit-penyakit ria. Karena penyakit ria ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang apabila tidak disingkirkan dengan segera, maka penyakit tersebut akan menyebar luas dan sulit untuk diobati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seseorang yang beribadah selama 20 tahun lamanya, berpuasa selama 20 tahun, dan istri, anaknya semua yang tidak ada yang mengetahui, kamu tidak menghargai orang berpuasa. Aku sudah berpuasa selama 3 hari dan engkau tidak mau melebihkan daging untukku. Kemudian karena si ahli abid yang berpuasa selama 20 tahun ini jengkel, marah terhadap syaitan yang bernyawa menjadi manusia yang memberi daging kepadanya, maka dikatakanlah, kamu baru puasa 3 hari, udah minta lebih daging, udah minta lebih ini, lebih itu. Saya udah puasa selama 20 tahun, tidak minta apa-apa. Kemudian syaitan tertawa, kata syaitan, saya tidak mau beli daging. Yang saya mau ialah kata-kata yang engkau ucapkan tadi, engkau berpuasa selama 20 tahun, didengar oleh semua penghuni yang ada di pasar. Maka gampanglah aku masukkan ria ke dalam hatimu, karena engkau sudah diketahui oleh semua orang bahwa engkau berpuasa selama 20 tahun, dan amal itu sudah kau pamerkan, dan kau katakan kepada semua penduduk pasar. Dan syaitan pun pulang dengan senang hatinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inti daripada cerita tadi, manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dia disuruh perintahkan oleh Allah bersembunyi beribadat agar tidak diketahui oleh seorang pun. Namun untuk menjauhkan sifat riya tersebut itu sangatlah susah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghniya 'anil syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada perkongsian. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada orang-orang yang beribadat kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada orang-orang yang beribadat menduakannya, bukan semata untuknya, tetapi ada untuk manusia dan lain sebagainya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pidato saya tadi ialah, kita selaku manusia yang hidup di atas permukaan bumi Allah, mumpung masih diberikan umur panjang, maka perbanyaklah amal saleh. Jauhkanlah penyakit-penyakit ria, jauhkanlah penyakit-penyakit yang dapat mengusnahkan amal-amal ibadah, yang mana amal ibadah tersebut akan hilang dengan adanya penyakit-penyakit hati. Maka berhati-hatilah dengan hati, karena hati dapat menghilangkan semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia karena adanya ria, ujub, takabur dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya turun daripada mimbar, dengarkanlah sebuah pesan dari Abdul Igir Maya Editor. Jika kau beribadat hanya untuk yang mencari pujian, itu sungguh sangat menyedihkan kawan. Karena amal ibadahmu akan sia-sia tanpa ada balasan dari Tuhan. Dan lebih baik kau pergi untuk mencari ilmu dan pelajari apa itu keikhlasan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz